Namun memang bisa. Tetapi saya termasuk yang tidak sepakat kalau ke pengadilannya gelundungan tanpa ada kejahatan asal. Kecuali memang saya disebutkan di sini juga jenis-jenis pelaku. Pelaku TPPU itu bisa pelaku yang utama yaitu principal violators, yaitu orang yang korupsi dan kemudian yang melakukan TPPU. Yaitu mungkin hasil korupsinya diberikan kepada istrinya, diberikan mobil untuk anaknya. Nah itu adalah pelaku, dia dapat yang double crimes, dia kejahatan asal, korupsi dan TPPU. Dia dua dalam satu berkas kalau bisa, pasal 75 kan disampaikan dalam hal penyidik tindak pidana asal menemukan bukti permulaan tindak pidana pencucian uang, maka penyidik menggabungkan antara tindak pidana asal dan TPPU dan lapor kepada PPATK. Nah, ini saya juga saya pertanyakan, apakah penyidiknya selalu lapor dan bagaimana pengawasan PPATK terhadap laporan itu? Saya berpikir nampaknya sistem tidak jalan semuanya, tidak semuanya jalan, beda ya Pak, jalan semuanya. Ada yang jalan, ada yang tidak, itu apa? Tidak semuanya jalan apa tidak jalan semuanya. Jadi saya agak takut kalau di sini Pak, nanti kayak Pak Arteria nanti ya. Jadi tidak semuanya bisa, tidak semuanya jalan. Jadi itu kan karena memang harus lapor kepada PPATK. Artinya apa? Kalau memang penyidiknya juga tidak lapor, ya harus ada tindakan. Kalau kemudian PPATK yang tidak tahu juga harus ada tindakan. Itu jadi memang seharusnya kalau di penyidikan bisa, itu karena itu kunci dari TPPU, di penyidikan bisa. Jadi jangan, ya memang mana ruangan kita untuk, memang begitu, anti tipping off itu tidak boleh diketahui ketika bahkan nasabah tidak boleh tahu ketika rekeningnya sedang dilaporkan ke PPATK. Siapapun yang membocorkan juga ada sanksi pidananya. Dan kalau nasabahnya itu sampai tahu bahwa itu sudah dilaporkan ke PPATK dan ternyata uangnya itu sah-sah saja, maka sudah ditentukan bahwa baik penegak hukum maupun bank itu tidak bisa dituntut pidana dan tidak bisa digugat perdata. Ya memang begitu ya, sudah resiko karena kok tiba-tiba rekeningnya tinggi ya nggak apa-apa lah Pak. Kalau tiba-tiba rekeningnya tinggi tapi ternyata itu hasil warisan yang sah, ya nggak apa-apa diperiksa. Karena takutnya ada yang tiba-tiba tinggi dan memang betul-betul itu hasil kejahatan. Jadi hukum kan gitu, jadi hukum lebih banyak kepada melindungi kepentingan yang terbesar daripada kepentingan yang kecil. Kan dikatakan bahwa untuk kepentingan yang terbesar itu didahulukan. Memang ada side effect-nya, yaitu ada kalanya sudah dilaporkan ternyata tidak ada apa-apanya. Ya nggak usah marah, karena kalau marah pun nggak bisa, karena sudah disebutkan tidak bisa gugat perdata maupun dituntut pidana. Karena kita demi kebaikan. Gitu Pak Arteria, aja nggak apa-apa kan? Bapak kalau apa memang uang Bapak banyak ya ternyata halal ya udah nggak masalah kan. Kalau haram baru ngeri. Nah gitu. Jadi terus kemudian 3 dugaan TPPU tadi, justru apa yang harus dilakukan oleh DPR dan ya ini harus dikelirkan. Saya juga heran Pak, kalau namanya LHA dari 2009 sampai dengan 12 tahun ini, ya itu berarti tidak including yang sudah gayus sudah mungkin. Itu kan sudah inkrah. Yang namanya LHA adalah tujuannya adalah untuk diberikan kepada penyidik, untuk penyidik mengetahui, menyampaikan, mendalami dan menyampaikan bahwa ya ini firm ada dugaan TPPU. Silakan penyidik mencari kejahatan asalnya. Seperti itu. Jadi tidak logikanya ketika disampaikan dalam rangka sekarang ini ketika ada Rafael, kemudian ada LHKPN, kemudian ada angka 56 miliar, kemudian menjadi 500 miliar, kemudian 300 triliun, kemudian 349 triliun, kemudian ada 180 diantaranya itu ada 189 triliun karena bea cukai, itu dan itu semua dari LHA, itu berarti belum. Itu adalah belum itu adalah yang seharusnya kepada penyidik. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.